Golkarpedian kita sering lupa, ketakutan bisa lebih berbahaya daripada kenyataan. Apalagi jika yang ditakuti sebenarnya tidak pernah terjadi. Sejak revisi Undang-Undang TNI disahkan, kata militerisasi kembali menghantui ruang publik. Banyak yang membayangkan kembalinya dui fungsi ABRI, tapi benarkah demikian? Elita Budiarti, anggota Komisi 1 DPR RI, menegaskan bahwa isu tersebut adalah hoax. Tak ada satu pasal pun yang memberi ruang bagi TNI untuk kembali ke ranah sipil secara politis. Sebaliknya, revisi undang-undang ini justru memperjelas batas peran militer dan memperkuat kontrol sipil. Lalu kenapa publik resah? Salah satu pemicunya adalah bertambahnya jumlah kementerian atau lembaga yang bisa melibatkan TNI dari 10 menjadi 14. Tapi lembaga tambahan itu bukan lembaga politik atau ekonomi, melainkan lembaga teknis seperti Basarnas dan BSSN. Lembaga yang memang bersinggungan dengan keamanan dan kemanusiaan. Faktanya TNI selama ini sudah aktif dalam penanganan bencana dan operasi penyelamatan. Revisi ini hanya memberi kepastian hukum agar keterlibatan mereka tidak lagi multitafsir atau ilegal secara administratif. Tapi sayangnya narasi ketakutan menyebar lebih cepat dari pemahaman terhadap isi undang-undangnya sendiri. Padahal TNI adalah lembaga dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi di Indonesia, lebih tinggi dari partai politik maupun DPR. Maka wajar jika banyak pihak mempertanyakan kenapa tiba-tiba ada ketakutan terhadap lembaga yang selama ini dipercaya. Elita menjelaskan bahwa proses revisi tidak dilakukan diam-diam. Ada konsultasi publik, masukan dari akademisi, aktivis, dan LSM. Revisi ini adalah hasil dialog panjang, bukan proyek politik instan. Ia bahkan menantang publik, sudah baca undang-undangnya atau hanya panik karena cuplikan di medsos. Intinya undang-undang TNI yang baru tidak memberikan kekuasaan tambahan, tidak membuka jalan kembali dui fungsi, dan justru mempertegas profesionalisme militer di bawah kontrol sipil. Narasi militerisasi gaya baru hanya akan melemahkan kepercayaan yang telah dibangun. Jadi sebelum ikut panik, mari kita tanya diri sendiri, sudah baca isi undang-undangnya atau cuma ikut rame karena viral? Demokrasi butuh pikiran jernih, bukan sekedar suara paling keras. Jangan sampai ketakutan menutupi fakta, dan jangan salah menuduh mereka yang sebenarnya sedang berusaha melindungi kita.